Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Aziz Amali dengan NPM 211000169 dari kelas D, mata kuliah Penalaran Hukum, dosen pengampu Ibu Hesti Septi Anita, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hermeneutika dan penalaran hukum. Baik, pada slide pertama, mengenai hermeneutika dan penalaran hukum adalah dua konsep yang terkait dalam analisis dan interpretasi hukum. Hermeneutika berasal dari bahasa Jerman, yaitu hermeneutik, yang berarti ilmu interpretasi dan berfokus pada proses interpretasi teks, termasuk teks hukum. Penalaran hukum sebaliknya berfokus pada proses deduksi logis untuk mencapai suatu kesimpulan. Pengertian hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari proses interpretasi teks, termasuk teks hukum. Dalam konteks hukum, hermeneutika melibatkan analisis dan interpretasi teks hukum untuk memahami makna dan implikasinya. Hermeneutika mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks hukum dibuat dan diterapkan dalam proses ini. Hermeneutika mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi makna teks hukum. Seperti yang pertama ada konteks historis. Hermeneutika mempertimbangkan bagaimana teks hukum dibuat dan diterapkan dalam waktu yang lampau. Konteks historis dapat mempengaruhi makna teks hukum dan implikasinya. Yang kedua, sosial. Hermeneutika mempertimbangkan bagaimana teks hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami makna teks hukum. Yang ketiga, budaya. Hermeneutika mempertimbangkan teks hukum dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Baik, yang kedua mengenai pengertian penalaran hukum. Penalaran hukum adalah proses deduksi logis untuk mencapai suatu kesimpulan hukum. Penalaran hukum melibatkan analisis dan sintesis informasi untuk memahami hukum dan implikasinya. Penalaran hukum mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hukum. Seperti yang pertama, prinsip hukum. Penalaran hukum mempertimbangkan prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang spesifik. Yang kedua, kasus-kasus. Penalaran hukum mempertimbangkan kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan bagaimana mereka dapat digunakan sebagai referensi dalam kasus-kasus yang baru. Yang ketiga, mengenai teori hukum. Penalaran hukum mempertimbangkan teori hukum yang berlaku dan bagaimana mereka dapat dalam analisis hukum. Selanjutnya ada hubungan hermeneutika dan penalaran hukum. Hermeneutika dan penalaran hukum saling terkait dalam analisis dan interpretasi hukum. Hermeneutika mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks hukum dibuat dan diterapkan. Sedangkan penalaran hukum mempertimbangkan prinsip hukum, kasus-kasus, dan teori hukum untuk mencapai suatu kesimpulan hukum. Dalam praktiknya, hermeneutika dan penalaran hukum digunakan bersama-sama untuk memahami hukum dan implikasinya. Hermeneutika membantu dalam memahami makna teks hukum, sedangkan penalaran hukum membantu dalam mencapai suatu kesimpulan yang logis dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, hermeneutika dan penalaran hukum memungkinkan analisis hukum yang lebih akurat dan efektif dalam mencapai suatu kesimpulan yang tepat.
Selanjutnya ada contoh dari hermeneutika dan penalaran hukum. Yang pertama, teks hukum. Hermeneutika hukum digunakan untuk memahami dan menganalisis teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan peradilan. Dalam proses ini, hermeneutika hukum mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sosial dari teks hukum, serta interaksi antara teks dan pembaca. Yang kedua ada doktrin hukum. Hermeneutika hukum juga digunakan untuk memahami dan menganalisis doktrin hukum, seperti teori penemuan hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Dalam proses ini, hermeneutika hukum mempertimbangkan keterkaitan antara doktrin hukum dan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Yang ketiga, norma hukum. Hermeneutika hukum digunakan untuk memahami dan menganalisis norma hukum seperti norma nasional dan internasional. Dalam proses ini, hermeneutika hukum mempertimbangkan keterkaitan antara norma hukum dan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Contoh penalaran hukum. Penalaran dari teks hukum. Penalaran hukum digunakan untuk menemukan makna dan tujuan dari teks hukum. Dalam proses ini, penalaran hukum melibatkan analisis teks hukum dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial, serta mempertimbangkan interaksi teks dan pembaca. 2. Penalaran dari doktrin hukum. Penalaran hukum digunakan untuk menemukan makna dan tujuan dari doktrin hukum. Dalam proses ini, penalaran hukum melibatkan analisis doktrin hukum dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial, serta mempertimbangkan keterkaitan antara doktrin hukum dan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Yang ketiga, ada penalaran dari norma hukum. Penalaran hukum digunakan untuk menemukan makna dan tujuan dari norma hukum. Dalam proses ini, penalaran hukum melibatkan analisis norma hukum dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial, serta mempertimbangkan keterkaitan antara norma hukum dan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Kesimpulan, hermeneutika hukum dan penalaran hukum merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam praktik hukum. Hermeneutika hukum menekankan pada pentingnya interpretasi teks hukum dan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya untuk memahami maksud pembuat undang-undang. Sementara itu, penalaran hukum adalah proses logis dan sistematis yang digunakan menerapkan hukum pada kasus konkret, mencapai kesimpulan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kombinasi hermeneutika dan penalaran hukum memungkinkan penerapan hukum yang lebih akurat dan relevan dengan situasi spesifik, memastikan keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.